Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor
wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Komandan Korem 072 Pamungkas, dan seluruh kepala dinas OPD beserta jajarannya. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya Haji Jazilus Sakho, MA PhD, Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengajian virtual bagi para pejabat dan aparat di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Izinkan kami untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagai berikut. Total penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Juli 2022 adalah sebesar 1.495.417 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Penghimpunan dalam neraca, jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan sebesar 254.727.464 rupiah. Adapun jumlah infak yang berhasil terkumpul sebesar 26.054.288 rupiah. Jumlah fidyah terkumpul sebesar 480.000 rupiah. Sedangkan jumlah DSKL yang berhasil dikumpulkan sebesar 3.021 rupiah. Sedangkan jumlah infak terikat sebesar 941.841.344 rupiah, sehingga total penghimpunan dalam neraca sebesar 1.226.323.117 rupiah. Adapun penghimpunan zakat, infak, sedekah di luar neraca atau off balance sheet, total penghimpunan sebesar 527.772.300 rupiah. Adapun total penyaluran zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada bulan Juli dengan rincian sebagai berikut. Total penyaluran berdasarkan program sebesar 997.862.773 rupiah. Sedangkan penyaluran berdasarkan asnaf sebesar 1.015.054.564 rupiah. Dari total seluruh penyaluran tersebut, adapun penerima manfaat yaitu sejumlah 2 lembaga dan 1.925.000 jiwa. Melalui pertemuan pengajian ini, kami mengajak seluruh umat Islam di daerah istimewa Yogyakarta, para pegawai aparat sipil negara yang hartanya sudah mencapai nisab
untuk menunaikan zakatnya sebesar 2,5%, serta menyalurkan juga infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya melalui program-program strategis Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pertanyaan dan konsultasi bisa langsung datang ke kantor Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta atau bisa kontak langsung dengan menghubungi nomor telepon 0274 58 7062 atau handphone 085 221 222 616. Terima kasih kepada seluruh muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala keberkahan atas harta yang telah disalurkan dan menjadikan harta yang masih tersisa menjadi bersih dan suci. Melalui zakat, infak, dan sedekah yang kita tunaikan, insya Allah memberikan manfaat, membantu meringankan beban bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa agar harta yang telah dizakatkan tadi mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga harta yang telah ditinggalkan, harta yang masih ditinggalkan menjadi harta yang bersih dan suci. Ajarakumullahu fima a'taitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahura. Semoga Allah memberikan pahala kepada para muzaki dan munfik atas harta yang telah diberikan, dan semoga Allah memberkahi para muzaki dalam harta-harta yang masih tersisa sehingga menjadikannya sebagai pembersih dosa bagi para muzaki dan para munfik sekalian. Demikian dari kami, dan yang dapat kami sampaikan, semoga kebaikan dan amanah yang kita lakukan ini dicatat sebagai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penceramah kita pada kesempatan pagi hari ini, Dr. Zainal Mutakin Sofro, AIFM. Beliau merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan kantor wilayah Kementerian Agama dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir di gedung unit 9 Komplek Kepatihan Yogyakarta maupun yang telah berkenan hadir secara daring. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti pengajian pejabat dan aparat daerah istimewa Yogyakarta putaran ke-8 tahun 2022. Segenap hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Ahmad Nabil Mubarak. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pembacaan kalimat thayyibah oleh Ustadz Haji Ujang Syihabuddin MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati wa ali baiti syayudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hati ikhwani mil anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin was sahabat wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrahu syayudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi ahli kubur minal mu'minin mu'minat muslimin muslimat aina ma kanu min masyariqil ardi maqbur bariyus. Sunila arwa ahli kubur majtama fi hadal majlis. Ghafarallahu dzunubahum min syai'udillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma bis samawati wa fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نيتوخربا عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعم يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الصلغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل وأوصل sama قرر من القرآن العظيم وما حللنا ما استغفرنا ما صلى استبعنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضر حبيبنا وشافينا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى إخواني والأمثالين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العامل المصنفين المخلصين وجل الملائكة المقربين وسيدنا خالد الأجنياء كل صوصرة ثم إلى أهل القبور من المؤمنين minat muslimin muslimat aina makan masyarik li maghrib ya Allahumma ighfir lahum warham wa fihim wa'fu anhum Allahumma anzili rahmah wal maghfirah wa jib lahumul hasanat wa likhumul jannah mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma ja'al qabra muradatan min riyadil jinan ولا تجعل قبرهم حفرة من حفارات النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل زمان وبكل مكان بلدة طيبة ورب غفور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama tausiah dengan tema menangkap irodah Allah melalui tubuh kita yang akan disampaikan oleh Dr. Zainal Mutakin Sofro AIFM, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Disilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahu adzim. Ibu bapak yang muliakan, sungguh berbahagia di hari Jumat yang mulia ini kita dipertemukan untuk kembali menyegarkan keimanan kita, lebih-lebih senantiasa setiap hari Jumat diingatkan untuk bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi qori kita juga mengingatkan betapa indahnya kalau hamba Allah itu muttaqin. Innal muttaqina mafaza. Kemudian juga menarik sekali kalau tema kita hari ini juga mengayu bagio saudara-saudara kita yang baru pulang dari Tanah Suci ya, yang luar biasa. Dan kita diingatkan lagi betapa kemabruran itu ditentukan oleh dua hal ya. Tibul kalam wa it'amut ta'am. Jadi haji mabrur itu tandanya dua itu tadi. Jadi bicara juga thayyib ya, bagus, dan suka memberi makan sehingga kolesterolnya terkendali. Memberi makan. Trigliseridnya terkendali, tekanan darahnya terkendali. Jadi memang luar biasa ibadah haji ya. Sangat ditekankan wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu mana fi'alahum ila akhir ayat. Jadi tema kita menarik sekali, bagaimana kita bisa menangkap iradah. Sudah betul bro tulisannya itu? Ya, iradah Allah melalui tubuh kita. Barangkali kita masih ingat dalam surat Adz-Dzariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita perlu perhatikan diri kita, tidak hanya pekerjaan terus-menerus yang ada di hadapan kita yang sering menyebabkan kepala ini jadi pening ya. Karena darah kita jadi naik, kadar gula jadi naik, maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa ba'taghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Bapak Ibu yang kemuliaan, mohon dipandu dari sana, ini tidak nyampe. Next slide ya. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, mohon disadari bahwa kita ini hidup di muka bumi ya. Bumi ini tidak ditopang oleh sesuatu apapun. Ya, barangkali kita masih ingat surat Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Banyak di antara kita lupa. Kita punya dua betis yang sebetulnya merupakan jantung kedua dan ketiga setelah jantung yang di dada. Maka sebetulnya duduk itu yang sehat paling lama 1 jam. Kemudian harus diselingi dengan jalan dan baru duduk lagi. Ya, jadi kita tidak menyadari betapa ada gaya gravitasi yang selalu menarik darah kita ke bawah. Nah, ini penting sekali kita perhatikan. Kalau kita hidup di bulan lain lagi, di sana tidak ada gaya gravitasi, ya. Sehingga bisa melayang-layang. Tetapi Bapak Ibu yang kemuliakan, masalah-masalah gangguan otak, gangguan jantung ya, ini disebabkan karena kita tidak aware terhadap pengaruh tarikan-tarikan darah yang mengumpul di bagian bawah sampai 1 liter. Slide berikutnya. Ya, jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan, jangan terlalu asik dengan pekerjaan kita yang rutin, ya. Waktu istirahat harus diperhatikan. Ya, kalau perlu habis isya sudah tidur. Cuma generasi muda sekarang ini kalau main futsal sampai jam 12 ini. Ya, hati-hati.
Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Allah menciptakan malam hari itu untuk istirahat. Ya, jadi minta maaf. Kemudian kalau kita bisa tidur awal, maka kita bisa bangun juga awal untuk tahajud dan sebagainya. Dan siang untuk bekerja, bukan untuk tidur. Kebanyakan orang di siang hari malah tidur. Ya, minta maaf. Kalau habis zuhur tuh, wah, bukan take a nap lagi, tapi tidur. Tolong diperhatikan. Tidak ada kata tidur di siang hari, yang ada di malam hari. Jadi siang hanya take a nap saja. Dan nah, kenapa kita ngantuan? Itu karena banyaknya beban di perut. Ya, jadi sekali lagi kalau panjenengan kok minta maaf, bangun tidur malas, mau mengerjakan sesuatu malas, lihatlah perut kita. Ya, karena perut kita ini memerlukan paling tidak 150 cc untuk minta maaf. Kami boleh menyampaikan istilah yang kurang menyenangkan. Untuk membuang sisa makanan itu perlu 150 cc. Ya, maka sekali lagi ibadah haji itu senantiasa tidak terpisah dengan zam-zam. Tapi karena di sana itu suhunya bisa sampai 45 derajat, maka banyak yang mengalami gangguan pencernaan, sembelit. Akibatnya ibadah menjadi berat. Ya, jadi kalau kita ini malas, tidak mau kerja keras, itu yang harus diperhatikan adalah perut. Karena kita adalah Abdullah, bukan Abdul Butun. Ya, jadi penting sekali diingat ini. Ini banyak orang lupa bahwa keseimbangan di dalam tubuh kita ini sangat ditentukan oleh perut dan anggota gerak. Ya, maka riyadhah ini penting sekali. Al-aqlu salim fil jismis salim. Ya. Dalam bahasa Jermannya itu Machen Sie Bewegung und treiben Sie Sport. Tidak cukup kita gerak badan, ya, tetapi kita juga harus berolahraga secara teratur dan terukur. Jangan sampai olahraga itu malah mempercepat hadirnya malaikat Israel. Ya, jadi kalau kita sudah lewat usia prestasi, lewat 30, kalau main badminton ya sebaiknya double dan di depan posisinya. Kalau ada kok lewat, cukup mendingkluk. Ya, itu yang namplek yang di belakang saja. Ya, jadi hati-hati. Faktor usia juga sangat menentukan. Usia 30 tahun itu pembuluh darah cenderung menimbun kolesterol di dalam pembuluh darah, terutama yang LDL. Ini kolesterol yang malas bergerak sehingga mudah menyumbat aliran darah, sehingga stroke, serangan jantung itu sangat mudah. Ya, jadi ingat, selepas 30 tahun pembuluh darah kita ini mudah ditimbuni lemak. Ya, ini penting sekali. Padahal makanan yang enak itu pasti mengandung lemak. Maka hati-hati dengan makanan-makanan yang lezat. Ya, saya tadi banyak bincang-bincang dengan Pak Eko ya tentang makanan yang lezat. Ya, maka sekali lagi makan pun harus yang halal, tetapi juga harus thayyib. Baik, slide berikutnya. Nah, jadi kami ingatkan sekali lagi bangun tidur ya, karena pengaruh gaya gravitasi sebaiknya jangan langsung berdiri. Belum banyak masyarakat yang tahu dengan bangun tidur yang keliru itu memicu terjadinya stroke 10 tahun yang mendatang. Dengan bangun tidur yang mendadak 10 tahun yang akan datang memicu terjadinya hipertensi, memicu terjadinya serangan jantung. Ya, jadi sekali lagi ini penting sekali kalau kita baca surat Yasin 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi lakukanlah gerakan jinjit 8 kali ya. Jadi jangan langsung bangun tidur langsung ke kamar kecil ya, miring ke kanan setengah menit, duduk setengah menit, pegangan tembok jinjit 8 kali. Jadi Bapak Ibu, saya ini belajar jinjit tidak di Indonesia. Harus belajar ke Eropa. Subhanallah. Belajar jinjit. Saya sampai heran loh. Koyong ini kok dadak numpak motor mabur 16 jam itu. Jadi Bapak Ibu, dengan jinjit ini maka otak terbantu segera mendapat suplai darah yang tepat. Begitu juga jantung. Jadi minta maaf Bapak Ibu, siapapun yang berdiri dari posisi tidur
pasti akan mengalami penurunan tekanan darah selama 30 detik. Ya. Inilah Adz-Dzariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah Anda tidak perhatikan apa yang terjadi dalam diri panjenengan semuanya? Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, berdiri dari posisi berbaring, apa yang dialami paling tidak kunang-kunang, pusing. Ya, dan ini berbahaya sekali, nanti bisa berkelanjutan di kamar mandi jatuh. Malaikat Israel hadir. Ya. Maka padahal Allah mengatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bidznillahi kitabam muajjal. Jangankan mati, bicara itu kalau tidak diizinkan Allah, tidak bisa bicara itu. Tadi malaikat berbaris. Ya. Oh, itu bacaan Al-Qurannya bagus sekali tadi kalau kita memahami maknanya, subhanallah. Jadi bicara kalau tidak diizinkan Allah tidak bicara. Di dunia ini pun kita merasakan kalau sudah stroke tidak bisa bicara itu. Kalau pas daerah otak mana yang kena, area broca yang sebelah kiri, ya. Ini lengan kanan tidak bisa digerakkan. Adanya cuma sedih, nangis. Jadi stroke itu ada yang berpenampilan sedih, ada yang gembira terus. Nah, kalau yang kiri yang kena, insya Allah sedih, nangisan. Tapi kalau yang kanan yang kena, guyang-guyu terus. Nah, sampai ini stroke kok. Gojekan terus ya. Oh, itu otak kanan. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, semuanya illa biidznillah. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam dunia ilmu kedokteran, kalau kita bicara bagus, itu sebetulnya menunjang kesehatan kita. Ya, sampai-sampai berhaji itu tadi tibul kalam wa it'am. Bicara yang bagus. Dalam hadis dikatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di zaman medsos sekarang ini Masya Allah, bicara tidak terkendali ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Dan ini sangat merugikan BPJS. Ya, anggarannya meningkat terus. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia ini berpotensi sehat dan menjadi pionir kesehatan karena banyaknya SDM. Jadi kita ini keluar rumah ketemu manusia, keluar di jalan ketemu manusia. Cuma sayang Bapak Ibu, kebanyakan masyarakat kita ini dalam kehidupan sehari-hari itu diwarnai oleh ketegangan-ketegangan. Yang mestinya Bapak Ibu, baldatun thayyibatun warabun ghafur itu penduduknya adalah hamba-hamba Allah yang ramah. Ya. Apalagi kalau kita salat Jumat sering mendengar wujuhu yauma idzin na'imah. Dalam Al-Qiyamah disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya. Tapi kok wajah yang kita lihat kok medeni, apalagi kalau di jalan. Gitu, melihat pengendara lain itu seperti ketemu musuh. Ini pemicu penurunan kualitas kesehatan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sering tidak sadar kalau sholat membaca apa? Wajhiya lilladzi fataras samawati. Bahkan akhlak Rasulullah itu puncaknya di surat Al-Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Walau kunta fadzan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Jadi Bapak Ibu yang melakukan, kita ini terlahir dari rahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afida la'alakum tashkurun. Jadi Bapak Ibu yang melakukan, kehidupan di dunia itu kata kuncinya adalah kemanapun kita berada, bawalah syukur. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau sabar itu nanti balasannya di akhirat. Tetapi kalau syukur itu di dunia kan kita peroleh. Kita selalu meningkat terus. Kesehatan kita meningkat, ilmu bertambah, ya, rezeki bertambah, saudara bertambah, subhanallah. Bapak Ibu kan? Jadi ini penting sekali, jarang orang perhatikan bangun tidur mesti mendadak berdiri itu karena pengaruh lagu Taman Kanak-Kanak, bangun tidur, ku terus mandi. Ya, ini berbahaya sekali. Ya, mungkin lagunya Mbah Surip agak aman tuh. Bangun tidur, tidur lagi, subhanallah. Ya enggak juga kalau panjenengan tuh bangun tidur ke arah sarasen, tandanya ada masalah di perut. Ya, next slide. Nah ini Bapak Ibu kan kami melakukan penelitian dari Sabang sampai Merauke, ya, juga jamaah haji dari Bantul tahun berapa itu. Ini
efek dari bangun tidur yang mendadak. Ya, jadi mestinya tekanan darah, denyut jantung mengumpul di tengah itu. Tetapi mayoritas masyarakat Indonesia itu keluar dari kota, sehingga rawan sekali terjadinya hipertensi, rawan terjadinya stroke, rawan terjadinya serangan jantung. Subhanallah. Jadi sebetulnya tugas ilmu adalah menjelaskan, mengendalikan, dan juga meramalkan. Ya, minta maaf Pak Kiai, di Indonesia ini kan yang terkenal BMKG ya. Ada tsunami atau tidak, ada gempa atau tidak, ada angin lesus atau tidak. Tapi yang memprediksi tubuh kita ini, 10 tahun saya akan hipertensi enggak ya? 10 tahun lagi saya mau stroke enggak ya? 10 tahun lagi saya mau serangan jantung enggak? Itu enggak ada yang gobres itu. Padahal ayatnya setiap hari dibaca itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, jadi lagi-lagi Bapak Ibu, untuk belajar semacam ini tidak cukup di Indonesia loh. Ya, mengapa Allah mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, jadi Bapak Ibu bersyukur hari ini kita dipertemukan, jadi bisa saling pertama muwajahah, yang kedua adalah sharing ilmu. Karena apa? Insan itu mesti berdampingan dengan ilmu, Bapak Ibu. Ya, jadi hidup ini bukan untuk mencari duit, Bapak Ibu. Yang mencari ilmu. Karena yang akan diangkat derajatnya adalah hamba Allah yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ma indakum yanfad wa ma indallah baqin. Jadi apa yang di sisi kita Bapak Ibu akan hilang kecuali apa yang ada di sisi Allah. Ya, ini salah satu contoh Bapak Ibu bagaimana khususnya orang-orang yang sudah di atas 30 tahun gagal mengembalikan tekanan darah dan denyut jantung kembali ke posisi yang seharusnya. Maka dengan bantuan jinjit 8 kali tadi Pak, jangan ditambah-tambah ya, 8 aja ya. Ini nanti kapan pipisnya kalau jinjit-jinjit. Yeah. Next slide. Ya, jadi Bapak Ibu yang baru pulang dari haji, alhamdulillah kita ucapkan ya selamat ya. Saya termasuk yang ditinggal ini Pak Kiai. Harusnya tahun ini saya berhaji, tapi karena kuotanya tidak memenuhi ditunda. Biasanya saya setiap tahun mengantar jamaah haji yang plus ini ya. Untuk tahun ini Pak Dokter tidak berangkat dulu. Next slide. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan akhir dari semuanya ya, ketika kita di Padang Arafah ini, Masya Allah. Doanya sangat simple, diulang-ulang terus. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bagi mereka yang kembali ke Indonesia dengan selamat, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Di sana suhunya sekitar 45 derajat dan kami pernah mengalami sampai 55 derajat Celcius. Slide berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kata kuncinya Bapak Ibu kesehatan kita ini sebenarnya pada sistem sirkulasi. Ya, maka Bapak Ibu setiap mau tidur diminta membaca Al-Mulk ya, dalam surat 3 ayat ke-30 disebutkan qul ara'aitum. Coba Anda fikirkan. In asbahama'ukum gharan famayatikum bima lima. Jadi Bapak Ibu 24 jam jantung kita ini berdenyut. Ya, coba Bapak Ibu yang di sini kami minta menghitung denyut nadi masing-masing. Saya akan hitung dalam 6 detik ada berapa. Saged sedaya nggih. Jadi Bapak Ibu minimal kita bisa menghitung denyut nadi kita, Pak. Upayakan detak nadi kita itu seperti yang ada di jam dinding. Jangan mendahului. Ya, jadi idealnya 1 menit ya 60 kali. Jadi kami tidak minta Bapak Ibu menghitung 1 menit, 6 detik saja, nanti dikalikan 10. Monggo, tipe etang denyut nadi akan saya aba-aba kapan harus mulai. Sudah bisa menghitung, meraba semua ya. Jangan terlalu nenet, jangan terlalu longgar. Kalau mejetnya terlalu kenceng nanti hilang detaknya itu ya. Sedang-sedang saja Bapak Ibu. Sampai ya? Baik, kita mulai. Siap? Ya.
Sampun. Nun sewu Bapak pinten? Bagus. Ibu pinten? Ibu? Bagus. Kalau jadi guru itu harus mensupport. Jadi KB bagus. Padahal harusnya 6 Pak. Nun sewu lho nggih. Jadi kalau Bapak sekarang 8, berarti dalam 1 menit 80 kali. Untuk kembali ke 6, itu perlu waktu 20 minggu Pak. Dengan olahraga yang kita beri rumus FITT. Frekuensi, intensity, time, and time. Jadi bukan olahraga sembarang olahraga. Nun sewu nggih, sudah punya sepeda lipat. Yes. Nun sewu, bukan itu Pak. Justru Bapak Ibu, olahraga untuk menurunkan detak jantung itu. Kalau dokter gampang Pak. Nun sewu, kalau sakit ngatur resep. Dalam tempo sesingkat-singkatnya detak jantungnya rendah. Tapi bukan itu Pak. Yeah. Exercise is medicine. Olahraga itu adalah obat. Jadi kalau Bapak Ibu detak jantungnya nun sewu masih 9 detak atau 90 kali per menit, insya Allah gampang capek. Jadi hamba-hamba Allah yang detak jantungnya tinggi-tinggi itu gampang capek. Ya, nun sewu dan pasuriannya itu susah sumringah Pak. Maka atlet-atlet itu yang kelas dunia itu dalam 1 menit hanya 3 Pak. Jadi 30. Maka nun sewu smart, ya, sportif. Terus wajah ini nun sewu Pak harus senantiasa didukung oleh kondisi sistem sirkulasi yang baik. Mengapa dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ya, terus saya ini sampai belajar ke jantungnya Eropa Pak untuk belajar jantungnya orang yang paling lemah. Yang nun sewu nggih, kalau sare harus di apa? Songgo ngangge bantal ben boten sesek, padang kakinya bengkak, perutnya buncit, dan jantung yang paling sehat Pak. Atlet kelas dunia. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu kita harus betul-betul hemat detak jantung. Semakin tinggi detak jantung, memicu trigliserid naik, memicu kolesterol naik, memicu tekan darah naik. Terus nun sewu, kenapa zikir ini penting sekali? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Terus dengan berzikir hati menjadi tenang. Hati yang tenang itu pasti jantungnya pelan Bapak Ibu. Boten sakit kok, wah saya ini sudah tenang loh dok. Tapi deg-degan, itu tidak betul. Jadi konsekuensi detak jantung yang tinggi itu akan ngabul-abul kimia darah. Kata sekolah wau kolesterol, ya, trigliserid dan sebagainya termasuk kadar gula. Next slide, Bapak Ibu silakan. Menarik sekali Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini juga ada CCTV loh, yang memonitor apakah tekan darah ini terlalu tinggi atau tekan darah terlalu rendah. Itu dimonitor Pak. Dan CCTV ini tidak bisa dicuri loh ini, ya, melekat di dalam tubuh Pak. Ya, nun sewu. Itu namanya baroreseptor. Barum ini kok tekanan Pak. Ya, jadi 24 jam dimonitor loh. Maka bersyukurlah Pak, berterima kasihlah pada Allah. Sehingga mau tidur bacalah tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang tidak diatur oleh Allah Bapak Ibu. Ya, jadi nun sewu Bapak Ibu, gerak-gerik sholat kita ini sebenarnya untuk ngasah CCTV ini Pak, supaya peka terhadap perubahan tekanan darah. Monggo dipun lajengaken. Nah ini contoh Bapak Ibu ya, waktu saya masih muda ini belajar meneliti kenapa ya orang kok gampang capek ya. Subhanallah. Ternyata Bapak Ibu di dalam darah ini beredar zat asam susu Pak. Dan menarik sekali Bapak Ibu, waktu saya pulang dari Austria itu, alat-alat penelitian saya dicuri semua oleh orang di pinggir jalan. Jadi mobil saya didodos kacanya Pak. Dicuri. Jadi nampaknya orang Indonesia itu jiwa handar beninya itu kuat. Milikmu juga milikku. Ya, nah, saya sudah lapor polisi Pak, ya tidak ketemu juga itu. Ya, no sewu. Jadi di dalam tubuh kita ini ada zat yang menjadikan kita itu berhenti bekerja Pak. Karena capek. Ya, nun sewu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ini pulang kerja capek, berangkat juga masih capek,
Nah, kita banyak memberikan tubuh kita itu stimulan-stimulan sehingga bersifat masking, menutup. Padahal sebetulnya badan sudah capek, Pak. Oh, dengan minum kopi, bergenggeng lagi, itu kerja lagi, tiba-tiba mati mendadak. Nusewu. Ini tumpukan kelelahan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita itu mau meriksa bisa itu. Namanya asam laktat. Jadi Bapak Ibu, kepengen tidak gampang capek, ada itu. Ya, cuma ini ceramahnya hanya sebentar ya, Pak Kiai. Semuanya itu ada ilmunya, ya. Monggo next slide. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ya, ini ibu-ibu guru ini yang di SMA itu saya tes ini. Berapa ini kapasitas kerja fisiknya, ya. Ini bisa diukur. Cuma sayang sepedanya saya beli sendiri, Pak, dari Swedia ini. Sepeda ukur. Ya, kebanyakan Bapak Ibu kan yang diincer sepeda lipat ya. Lalu yang penting sepeda yang bisa mengukur stamina kita. Ini saya beli sendiri dengan uang pribadi sendiri, Bapak Ibu. Karena kalau nunggu usulan itu kapan mau turun ini, ya? Setelah 15 tahun baru dibelikan, Pak. Nah, saya uji. Jadi sekali lagi kita perlu prioritas bahwasanya kita kerja seharian, tetapi kita sering mengabaikan kondisi fisik kita sendiri. Ya, monggo diperlanjutkan. Nah, ini bapak-bapaknya juga begitu, Bapak Ibu kita ukur ya. Sebetulnya manusia itu berdasarkan tinggi, berat badan, jenis kelamin, usia itu sudah punya kapasitas kerja tertentu, Pak. Yang minta maaf jarang dioptimalkan. Sehingga mudah sekali Bapak Ibu kita mengalami gangguan-gangguan penyakit yang dinamakan penyakit degeneratif. Yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Next slide. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kerja, detak jantungnya tinggi terus, itu zat pelelahnya muncul, Pak. Sampai kadar tertentu, Bapak Ibu dipaksa berhenti, tidak bekerja lagi. Nah, ini banyak terjadi pada atlet-atlet Bapak Ibu kepenginnya masih lari, tapi harus digotong keluar. Ya, jadi semuanya ada kodarnya, ya, ada takarannya. Ya, next slide. Nah, ini Bapak Ibu, jadi berbahagialah Bapak Ibu kita menjadi umat Rasulullah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau secara material itu ya sudah cukup lah ya. Usia 40 tahun naik ke Gua Hiro untuk tahanus. Ternyata manusia itu berdampingan dengan ilmu. Alamal insana malam ya'lam. Jadi Bapak Ibu tidak ada kata sepi di dalam hati kita kalau kita senantiasa membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sibukkanlah hati dengan Al-Quran supaya otak kita ini senantiasa memandang jauh ke depan, tidak hanya yang pendek-pendek saja, yang justru akan sangat berbahaya. Sampai-sampai dalam surat Al-Mulk disebutkan qul araitum in ahlakani Allahu wa mamaya aurahimana. Jadi penting sekali Bapak Ibu, ya. Kita harus berpikir nanti kalau badan saya ini hancur, ya, bagaimana nasibnya? Kata kuncinya adalah rahmat. Next, nah ini Bapak Ibu, ini pertama kali saya terima kasih pada waktu itu masih Departemen Agama ini ya, mengutus saya menjadi dokter aspiran, Pak, di tahun 90. Jejer saya itu Pak Samsi Ali yang membuat pondok pesantren di Amerika. Yeah. Ini tahun 90, Pak. Suhunya sampai 50 derajat. Sehingga banyak jamaah haji itu nun sewu kalau masuk hotel itu keluar masuk kamar. Oh, ini duduk kamarku ini. Karena disorientasi, karena dehidrasi, Pak. Dan banyak jamaah haji itu nun sewu minum air minyak tanah, Pak. Karena dulu kan jamaah haji kan masak sendiri. Yeah. Oh, ternyata minyak tanahnya itu yang diminum itu. Jadi hampir setiap malam, Pak, kami itu membawa jamaah Indonesia itu ya untuk ke rumah sakit, nah, mustasfa. Kalau tesih ketinggal nem ya, Pak Eko. Itu yang pakai baju putih pegang tasbih itu loh. Ya, itu masa muda saya haji pertama kali itu. Ya, nalika peristiwa Muaisib. Ya. Jadi sebelah saya ini persis Pak Samsi Ali yang berhasil membangun pondok pesantren di Amerika. Monggo diperlajengaken. Nah, penting Bapak Ibu kita memahami, ya, walaupun Bapak Ibu bukan seorang dokter atau biologis, tapi
otak manusia ini loh Bapak Ibu, itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang bawah itu otak boyo. Ini yang menyebabkan Bapak ngantukan. Ya, otak buaya ini yang menyebabkan Bapak Ibu malas bekerja. Ya, yang menyebabkan otak ini buntu, tidak bisa berpikir Bapak Ibu. Itu karena dikuasai oleh otak boyo Pak. Ya, yang di atasnya itu adalah otak mamalia yang menjadikan orang itu gampang marah, suka membenci orang, suka sedih, suka kecewa. Ya, itu otak yang di tengah Bapak Ibu. Dan yang paling hebat adalah otak yang diberikan pada manusia. Itu otak yang paling atas, ya, yang menjadikan manusia itu rajin silaturahim. Seperti siang hari ini, walaupun tidak semuanya ada di ruangan, di sana juga memonitor lewat YouTube, ya. Nah, ini yang harus dikembangkan ke depan adalah otak manusianya, Pak. Jadi kalau kita masih di tengah dan di bawah, itu insting yang bekerja, Pak. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, maka dengan adanya pengajian semacam ini, kita sebetulnya berusaha untuk memanusiakan diri. Ya, terus jangan sampai Bapak Ibu otak manusia dikuasai oleh hewan yang di tengah tadi, lebih-lebih yang reptil. Ya, monggo diperlajengaken. Nah, maka Bapak Ibu, kita belum banyak yang menyadari ya, bahwa kabel yang ditunjuk itu sebetulnya yang menjadikan manusia itu mempunyai sifat kasih sayang. Ya. Jadi kalau yang muncul permusuhan itu tandanya kabelnya dol. Ya. Yang muncul kasih sayang, ini contoh itu kasih sayang ibu terhadap anak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di masyarakat kita yang muncul permusuhan, saling benci, itu karena belum ikut pengajian pejabat di wilayah DIY. Ya, jadi sekali ini penting Bapak Ibu, ilmu mutakhir di bidang kedokteran Bapak Ibu. Ya. Next slide. Nah, maka Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini juga mengenal hierarki. Ya. Mengapa sebagai pejabat itu mestinya ya hierarki yang di atas itu. Ya. Jadi sebagai pemimpin itu aziz. Aziz itu tidak hanya berkuasa, tetapi juga care terhadap yang dikuasai. Itu hierarki yang paling atas Bapak Ibu. Yang kuning tadi untuk fight or flight. Jadi permusuhan, ya, gontok-gontokan. Kemudian juga ketakutan, itu wilayah tengah. Yang paling bawah ini yang sudah hopeless, sudah putus asa. Ya, padahal Allah mengingatkan wala tayasu mir rauhillah. Ya, next slide. Nah, maka Bapak Ibu yang melakukan, kita buat sederhana sajalah Bapak Ibu tubuh kita. Ya, tubuh kita itu tidak beda dengan lampu bagjo. Ya, maka Bapak Ibu kalau di perapatan kok ada lampu bagjo, mawas diri, muhasabah. Saya ini termasuk yang hijau atau yang kuning atau yang merah. Kalau yang hijau itu apa Bapak Ibu? Let it go, silakan tindak. Ya, suasananya aman, bisa apa ya, di hati nyaman. Nah, tapi kalau yang di kuning Bapak Ibu, ya, jadi suasananya itu tegang terus. Mau terus ada Pak Polisi, gue ndak kecekel, gitu kan? Kalau diem itu yang di belakang klaksonnya dibunyikan, nah ini suasana ndak nyaman Pak, kuning ini. Nah yang di bawah itu adalah Nun Sewu, tempatnya orang yang lokro Pak. Oh, hijaunya kok sedilit yo, abang meneh, gitu. Nun Sewu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini terjadi pada tubuh kita, maka peluang munculnya berbagai penyakit terbuka lebar. Jadi penyakit-penyakit itu hadir ketika kita di posisi kuning dan merah. Yes, sehingga sekali lagi Bapak Ibu kalau kita mau menghemat biaya pengobatan, hendaknya masyarakat itu digiring ke arah hijau semua Pak. Yes, jadi kondisi aman. Lah panjenengan kalau baca medsos itu belum-belum tensinya naik. Belum-belum pusing, belum-belum marah. Ini berarti Bapak Ibu kita perlu model menyikapi lingkungan itu, ya. Jadi kita selantiasa bergerak di hijau sampai akhirnya Allah memanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Kalau yang kuning itu apa? Wa ma ubari'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang merah ya, apa? La uqsimu
biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwam. Adanya penyesalan. Slide berikutnya. Nah, nun sewu nggih Bapak Ibu. Jadi manusia itu kalau ingin mempelajari dirinya, itu kadang-kadang nun sewu menggunakan model hewan berkaki 4. Terutama ahli penyakit saraf ya, supaya bisa mengurutkan kabel-kabelnya. Tapi di dalam surat Al-Mulk ayat 22 Bapak Ibu harus ingat, ya. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Jadi kita ini makhluk bayi pedal, makhluk yang berdiri di atas 2 kaki, tapi harus ingat nasib otak dan jantung kita. Ya, maka Bapak Ibu janganlah kita ini masuk di dalam kelompok sedenter yang banyak duduk-duduknya. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya, lebih baik Bapak Ibu kita menyediakan waktu 150 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Jadi paling tidak 3 kali atau 5 kali dalam seminggu Bapak Ibu, 1 kali sesi 30 menit saja. Tetapi ingat Bapak Ibu, selama 30 menit dengan ukuran yang tepat. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Selama berolahraga jangan sampai nafasnya terengah-engah. Ya, jadi jangan sampai nun sewu. Bicara saja tidak lancar, itu tanda sudah melebihi batas Bapak Ibu. Sehingga nanti bangun tidur badannya sakit-sakit. Aku baru olahraga kok awalnya loro-loro yo. Kapok, ya, itu karena sudah melampaui batas. Ya. Next slide. Nah, maka Bapak Ibu ke depan, ya, kita upayakan senantiasa fokus yang di atas sekat rongga badan. Jadi kesehatan nih Bapak Ibu sebetulnya adalah fokusnya di atas diafragma, bukan di perut atau di alat reproduksi. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang sehat ke depan, maka fokuslah menika pada jantung dan paru-paru yang didukung oleh pertama adalah rahang. Terus Bapak Ibu, keaturan nih dahar nika ora ditelatos. Jangan nun sewu kesenangan membuat jus, Pak. Jadi kalau dahar apel nek iso nggih dikrokoti wae. Nun sewu loh. Ya ini penting rahang Bapak Ibu. Tuhan menciptakan rahang untuk kesehatan jantung. Coba panjenengan pirsa, ada ndak kerbo yang mengalami serangan jantung? Ndak ada. Obah terus. Ya. Wah, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, rahang nih kunci kesehatan. Maka Bapak Ibu rajin-rajinlah membaca Al-Qur'an, itu pasti rahangnya obah. Yang namanya zikir itu tidak di batin loh, Pak. Itu menggerakkan rahang loh. Ya, itu nun sewu mesti obah itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu penguat jantung, Pak. Ya, yang kedua wajah. Maka Bapak Ibu hindari wajah yang bersemut. Ya, kalau perlu Bapak Ibu senyum-senyum sendiri walaupun tidak ada orang. Ya, orang gila itu kalau senyum itu tandanya dia itu sedang mengurangi stres loh, Pak. Bapak Ibu pirsa kalau di Gembira Loko itu ada monyet, itu kan suka menggerakkan wajah toh. Itu bukan sok kenal itu. Itu dia sedang stres Bapak Ibu. Iya, maka Bapak Ibu wajah ini harus senantiasa berseri-seri. Monggo diperlajengaken. Iya. Jadi inilah Bapak Ibu pemicu kemalasan, ya. Pemicu mandeknya orang berpikir, ya, maka makan dan minumlah tapi jangan melampaui batas. Seperti ini suguhan hari ini kotaknya isinya apa ya, Pak? Nah, insya Allah ini memadai ya. Tidak makan besar ya. Ini bagus sekali. Tetapi Bapak Ibu yang kami ingatkan, berilah kesempatan isi di dalam perut ini untuk keluar dengan nyaman dengan mendeposit 150 cc air. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Perhatikan warna air seni. Jangan sampai kuning keruh. Ya. Jadi maksimal seperti orange squash. Seperti napa niku? Minuman jeruk nih ya. Lamat-lamat. Monggo diperlajengaken. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang ingin sehat harus rajin silaturahim. Ya. Setiap ketemu orang lain berbahagialah Bapak Ibu. Kalau perlu memberikan rasa bahagia kepada orang yang kita jumpai.
Maka dalam surat An-Nisa dikatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat yang setiap mantenan itu mesti dimunculkan loh. Tetapi nun sewu nggih, tadabbur kita masih kurang sehingga masyarakat kita ini masih banyak yang keluar masuk rumah sakit. Ya, jadi silaturahim itu memperpanjang usia loh, ya. Monggo dipun ajengan malih. Nah, ini Bapak Ibu, gara-gara wajah kita itu tidak ceria, maka bisa nun sewu memunculkan pihak lain itu terjadi ketegangan Bapak Ibu. Ya, apalagi melengos. Mengapa Rasulullah diingatkan abasa wa tawalla. Jadi Bapak Ibu berusaha untuk senantiasa ramah, ya, murah senyum. Itu menyehatkan diri dan orang lain. Jangan sampai melengos, ya. Monggo diperhatikan malih. Nah ini, jadi Bapak Ibu hanya ada peluang 6 air muka. Ya, Bapak Ibu mau senyum atau mau marah atau mau sedih atau mau takut atau mau benci atau nun sewu getun, ya. Hanya satu yang mendukung kesehatan Bapak Ibu adalah wajah yang senantiasa berseri-seri. Subhanallah, ya. Ini belum banyak yang paham karena ini kemajuan ilmu kedokteran mutakhir Bapak Ibu, ya, yang mengupas hubungan antara wajah dan jantung. Ya monggo Bapak Ibu kalau kepingin cepet-cepet sakit jantung ya merangutan mawon. Ya. Insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya jantungnya sakit. Ya, monggo diperhatikan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, memang sholat ini adalah kunci kesehatan kita. Ya, aqimis sholata li dzikri. Jadi sholat ini menjadi media yang bagus sekali untuk mengingat Allah. Dari sanalah kita bisa mengembangkan hablum minallah wa hablum minannas. Monggo diperhatikan. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penceramah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin ada satu pesan yang telah beliau sampaikan, yaitu kita boleh saja bekerja maupun beraktivitas, tapi jangan sampai melupakan kondisi tubuh kita. Betul ya Pak? Dan dengan demikian seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.